Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus Febri Adriansyah ternyata sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK hingga Presiden RI Prabowo Subianto jauh sebelum ditangkap. Laporan kepada KPK dan Presiden RI hingga DPR RI itu pernah dilayangkan Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau Kosmak Ronald Loblobi. Hal itu diungkapkan Ronald dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, pada Senin 24 Agustus. Ronald menjelaskan pihaknya sudah 2 tahun ini mengendus adanya kejanggalan pengusutan kasus korupsi yang dipegang Jampitsus Kejagung di era Febri Adriansyah. Mulai dari korupsi mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong, Jiwasraya, Batubara PLN, hingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim dirasa banyak kejanggalan. Pihak Kosmak pun kemudian mulai menelusuri kejanggalan-kejanggalan tersebut dan menemukan bukti-bukti intimidasi hingga suap dalam perkara-perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Dari temuan tersebut, Kosmak kemudian melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak Mei 2024. Saat itu kasusnya sempat naik ke penyelidikan hingga KPK melakukan klarifikasi ke berbagai pihak dalam kasus suap Jampitsus. Namun kata Ronald, setelahnya kasus korupsi itu mangkrak dan tidak dilanjutkan oleh KPK. Hingga pada Juni 2025, melihat Febri Adriansyah semakin merajalela melakukan intimidasi dan suap dalam kasus hukum, Kosmak akhirnya melaporkan temuan ke Kortas Tipikor Polri atau Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tak berhenti di situ, pada Januari 2026, Kosmak juga pernah melaporkan Febri Adriansyah ke Presiden RI Prabowo Subianto yang tembusannya ke Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Namun kata Ronald, hingga kini laporan tersebut tidak kunjung diusut. Pun saat Kosmak melaporkan Febri Adriansyah ke Komisi 3 DPR RI untuk membentuk tim panja, surat itu tidak kunjung direspon Wakil Rakyat. Kasus suap yang dilakukan Febri Adriansyah ini, kata Ronald, akhirnya baru bisa dibongkar oleh Kortas Tipikor Polri pada Juli 2026. Temuan-temuan yang didapat Polri juga tidak jauh berbeda dari laporan yang pernah diserahkan oleh Kosmak, di mana modus Febri Adriansyah ialah melakukan intimidasi terhadap pejabat pemerintah atau pihak swasta yang terindikasi korupsi. Kemudian apabila mereka mau aman, maka Febri menawarkan jasa rekannya sebagai kuasa hukum yakni Don Rito untuk kemudian melakukan transaksi jual beli kasus hukum. Selama ini, kata Ronald, Febri Adriansyah terlalu di atas angin akan selamat dari permainan kotornya. Relasinya yang dekat ke pejabat-pejabat ring satu negara hingga memiliki jabatan sebagai pemberantas korupsi dikira akan membuatnya terus di posisi aman. Febri sendiri kerap menggunakan dalih para penyerangnya seperti Kosmak adalah orang-orang yang menentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal jual beli kasus hukum yang dilakukan oleh ex-Jampitsus itu juga merugikan banyak keuangan negara. Diketahui Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi usai rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat digeledah kepolisian pada Jumat 31 Juli. Dari penggeledahan, polisi menemukan emas 74 kg hingga berbagai mata uang asing dengan nominal miliaran rupiah. Uang dan emas itu disimpan Febri dalam tembok rahasia yang sudah dirancang sebelumnya. Uang tersebut diduga kuat merupakan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU selama Febri Adriansyah menjabat sebagai Jampitsus. Namun pihak Febri Adriansyah membantah kepemilikan emas tersebut dan menyebut bahwa rumahnya telah disewa oleh Don Rito. Anehnya dalam sidang pra-peradilan, Febri Adriansyah meminta kejaksaan mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita. Permohonan itu dianggap memperkuat tuduhan kepemilikan uang dan emas yang tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Febri Adriansyah. Bang kan memberikan informasi ke beberapa instansi dan lembaga, Bang. Meskipun mungkin bisa diceritakan nanti hasilnya ada nggak gitu. Di antaranya apa saja, Bang, yang pernah Abang notifikasi hasil penelusuran dan Abang dan teman-teman ini? Iya, jadi hasil investigasi kami itu kemudian kami laporkan itu pertama kepada KPK. Oh, KPK. KPK dulu. Itu masih ingat, Bang? Kapan, Bang?
KPK itu kalau saya tidak salah ingat itu Mei 2024 terkait dengan kasus Jiwasraya. 2 tahun lalu ya? Ya, 2 tahun lalu. Kemudian di KPK itu yang sampai update terakhir itu naik ke penyelidikan. Jadi yang Abang sampaikan adalah kejanggalan dalam proses lelang. Betul. Kepada KPK. Ya, kepada KPK. Mei 2024. Mei 2024. Lalu oleh KPK diselidiki atau naik lidik. penyelidikan. Jadi kan mereka penelaahan dulu. Kalau KPK ini kan agak beda. Ya. Ada penelaahan dulu, kemudian dari penelaahan ketika mereka merasa layak naik penyelidikan, baru naik penyelidikan. Jadi udah bukan penyelidikan kemudian naik sidik, beda. Enggak ya? Ya, seperti itu. Nah, sampai tahap penyelidikan itu kemudian ya sudah tidak ada progres lagi. Tapi apakah juga Abang melihat bahwa dalam proses penyelidikan itu dia manggil orang, konfirmasi, klarifikasi, kan bukan pemeriksaan ya kalau diselidiki. Apakah tindakan itu dilakukan oleh KPK pada waktu tahun 2024, Bang? Setahu saya iya. Oh iya ya. Setahu saya ya, mereka full bucket, kemudian dari data-data yang kami serahkan, dari kemudian mereka juga coba mengkonfirmasi itu, memverifikasi itu dilakukan oleh KPK. Tapi tidak naik ke penyidikan. Ya, sampai sekarang kami tidak dapat informasi perkembangan status kasusnya. Oke. Setelah ke KPK, Abang menyampaikan laporan kepada siapa lagi, Bang? Setelah ke KPK itu kami melaporkan ke Kortas Tipikor. Ya, pada tahun kemarin 2025 kami melaporkan itu bulan Juni kalau saya tidak salah ingat. Nah, kemudian ya follow up-nya itu 1 tahun kemudian. Yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Nah, tapi sebelumnya kami juga menginformasikan gitu loh, memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Kami tembuskan juga pada saat itu kepada Menhan. Kami tembuskan kepada Menhan. Itu laporan terkait dengan lelang. Terkait dengan ya pokoknya semua tindakan korupsi. Oh, semua. Korupsi Febri, betul. Mulai dari lelang, terus kemudian pasokan ke PLN dan seterusnya gitu. Iya, betul. Kasus Zaro Fikar itu semua kami satukan dan kami laporkan ke Presiden, tembusan ke Menteri Pertahanan. Ya, betul. Karena kan sebagai ketua Satgas PKH kan, Menteri Pertahanan itu. Nah, kemudian karena tidak ada respon juga, akhirnya kami coba mengkomunikasikan kepada Komisi 3 DPR. Kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR untuk kemudian kami meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan dibentuk tim panja. Gitu. Nah, tapi kemudian itu tidak terbentuk, baru nih ketika kasusnya akhirnya terkuak. Panja. Jadi sebenarnya panja ini bukan barang baru. Jangan lupa subscribe ya.